Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di Kude Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah mouse gaming dari brand lokal yang kalian tuh pasti tahu, yaitu Vortex Series. Ya, Vortex Series tiba-tiba mengirimkan satu unit mouse gamingnya dengan tipe Vortex Series GX107. Yang kalau kalian tahu, Vortex Series itu kan biasanya memproduksi keyboard gaming, kursi gaming, sama kalau nggak salah ada earphone gaming juga buat mobile gitu kan. Tapi tiba-tiba Vortex Series mengirimkan satu unit mouse gamingnya, yaitu mouse gaming Vortex Series GX107 yang bikin saya kaget gitu Pak, karena mouse gamingnya ini cukup bagus lah gitu loh, dengan harganya yang terjangkau juga gitu kan. Oke, pertama untuk desain. Kalau misalkan kalian lihat sekilas, untuk desain dari mouse gamingnya si Vortex Series, yaitu Vortex Series GX107, itu mirip banget sama Razer Viper. Ya, dari mulai shape-nya dan mulai desainnya itu mirip banget sama Razer Viper gitu loh bre. Dari desainnya sih saya suka ya, ini selera sih ya. Dan di bagian samping kanan kiri atau gripnya itu, saya kira dia bakal pakai rubber grip gitu kan. Ternyata pakai grip plastik biasa, atau bisa dibilang ya bodinya kayak gini gitu loh Pak, pakai plastik gitu kan. Dan gripnya ini bertekstur bulat-bulat kecil gitu kan Pak. Dan untuk feel dari gripnya sih menurut saya tidak terlalu dapet ya. Maksudnya emang udah dikasih tekstur grip, tapi ya saya ngerasain ini grip yang biasa aja gitu loh. Grip plastik biasa gitu, tidak solid lah gitu gripnya. Untuk bodinya keseluruhan berwarna hitam doff. Jadi kalau misalkan kalian berkeringat ini pasti bakal membekas banget. Tapi cara membersihkannya ini gampang banget bre. Karena ya doff memang gampang kotor, tapi gampang juga bersihnya gitu loh. Nah, di bagian bawah kalian akan menemukan satu switch untuk RGB on off. Ya kalau misalkan kalian mau matiin RGB-nya secara langsung gitu kan, nggak lewat software, tinggal ditekan aja, nanti otomatis RGB-nya bakal mati Pak di mouse-nya. Lalu di bagian bawah kalian akan menemukan 3 mousefit yang bisa dibilang ini mousefit yang dipakai oleh Rexus Arsa series yang kemarin baru saya review gitu kan. Untuk kualitas mousefitnya tuh mirip-mirip, nggak terlalu jelek dan ya nggak bagus-bagus amat gitu Pak. Tapi masih enak dipakai di permukaan mousepad. Nah, sedangkan di paket pembelian kita tuh dikasih bonus juga mousefit warna putih bre. Ini kan mouse-nya warna hitam, tapi dikasih mousefitnya warna putih. Dan mousefitnya ini menurut saya yang cadangannya ini lebih bagus kayaknya dari si mousefit yang udah dipakai di mouse-nya ini. Kenapa saya bilang bagus? Karena menurut saya ini ketebalannya lebih tebal sedikit lah dibandingkan dengan mousefit yang udah tertempel di mouse-nya ini bre. Dan selanjutnya untuk build quality-nya. Untuk build quality yang digunakan oleh mouse gamingnya Vortex Series GX107 ini keseluruhan berbahan plastik. Bener-bener plastik banget Pak untuk build quality-nya. Dan emang kalau misalkan kita lihat di box tertulis lightweight gaming mouse, yang artinya nih mouse gaming dari Vortex Series sangat ringan. Untuk bobotnya sendiri sekitar 72 gram kalau misalkan di boxnya, tapi kalau misalkan kita timbang manual itu sekitaran 75 graman gitu ya. Jadi kurang akurat gitu kalau misalkan kita lihat di atas kertas spesifikasinya bre. Dan memang untuk build quality-nya ini saya kurang suka Pak. Di bagian tombol klik kirinya ini berasa rattle-nya dibandingkan dengan tombol yang klik kanannya. Jadi kalau kalian goyang-goyang ini berasa banget rattle-nya. Pas kita pakai juga kayak bener-bener ini kurang solid gitu loh untuk build quality-nya. Untuk keseluruhan tombolnya ini ada 6 biasa ya. Jadi klik kanan klik kiri, terus tombol browser ada 2, lalu ada tombol scroll wheel dan 1 tombol DPI. Yang ini tuh sekaligus mengganti LED kalau misalkan kalian mengganti DPI lewat tombolnya ini bre. Nah, di bagian klik kanannya ini ada branding GX107 yang menurut saya tidak mengganggu pemandangan gitu kan, karena memang fontnya itu kecil dan nggak terlalu gede gitu loh. Nah, untuk scroll wheel-nya sendiri menurut saya itu kurang dapet feel-nya Pak. Saya lebih suka feel scroll wheel yang dia itu bergerigi gimana gitu. Tapi kalau scroll wheel-nya si Vortex Series GX107 ini dia itu mirip banget sama ban motor matic gitu kan. Jadi feel-nya itu kurang dapet gitu kan. Terus juga untuk scroll wheel-nya ini rada kecil bentuknya, nggak kayak si Rexus Arsa yang kemarin saya review gitu loh. Jadi rada disayangin banget, feel scroll wheel-nya ini kurang dapet menurut saya. Nah, di bagian housing-nya ini ada logo Vortex Series yang bentuknya itu segitiga. Menurut saya logonya ini cakep ya, tapi ini selera masing-masing orang gitu kan. Sedangkan di bagian bawah housing-nya ini ada LED strip lurus garis gitu, yang artinya ini udah RGB gitu kan. Dan RGB-nya ini menurut saya warnanya kalem, tidak ngejreng, dan warna RGB-nya bisa kita set lewat software. Nanti kita bahas untuk softwarenya bre. Nah, sedangkan untuk bagian tombol browsernya, menurut saya tombolnya ini ukurannya udah cukup besar ya. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede-gede juga. Jadi pas banget di jempol. Terus feel ngekliknya juga mirip sama klik kanan dan klik kiri. Jadi nggak ada feel yang berbeda di antara tombol browser dan tombol klik kanan klik kirinya bre.
Dan selanjutnya untuk kabel nih, kabel yang digunakan oleh Vortex Series GX107 ini sudah paracord. Harga 200 ribuan kabelnya udah paracord pak gitu kan, dan panjang kabelnya sendiri adalah 1,8 meter standar. Untuk interface-nya menggunakan USB dan udah gold plate. Dan untuk kabelnya sendiri menurut saya nggak ada komplain, justru bagus lah. Di harga segini kita udah dapet kabel paracord, yang mana kabel paracord itu feel-nya mirip banget sama tali sepatu. Jadi kita tuh ngerasain main pakai mouse gaming berkabel, tapi ya rasanya rasa wireless sedikit lah gitu. Karena memang kabel paracord ini terkenal sangat ringan sekali bre. Nah selanjutnya nih saya bakal bahas mengenai softwarenya. Yoi dong, harga 200 ribuan kita dapat software dong, gokil nggak tuh? Dan softwarenya sendiri kalian bisa download di websitenya Vortex Series, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Nah user interface dari softwarenya Vortex Series menurut saya nggak terlalu ribet. Di dalam softwarenya kalian bisa ngatur LED RGB, itu ada 9 pengaturan LED RGB gitu kan yang udah disediakan. Lalu kalian bisa ngatur polling rate dari 125 Hz sampai 1000 Hz polling rate. Lalu kalian bisa ngatur speed, scroll wheel-nya kalian bisa ngatur juga di situ. Dan yang paling penting kalian bisa ngatur juga atau custom yang namanya makro di mouse gaming Vortex Series GX107 ini bre. Ya menurut saya softwarenya itu sangat membantu ya, apalagi di harga segini kita udah dikasih software gitu pak, itu cukup bagus sekali lah gitu. Dan terakhir untuk performanya nih, tapi sebelum kita masuk ke performa, kita lihat dulu untuk spesifikasi yang diberikan oleh Vortex Series kepada mouse gamingnya ini, yaitu Vortex Series GX107. Di sini saya ada bandingkan dengan Rexus Arsa Series yang emang harganya sekitaran 319.000. Nah, sedangkan untuk mouse gaming Vortex Series GX107 ini harganya di official tokonya Vortex Series adalah 240.000. Berarti beda sekitaran 80 ribuan juga tuh pak. Kalian bisa lihat untuk spesifikasi yang dimiliki oleh Vortex Series GX107 itu sama atau mirip dengan Rexus Arsa Series yang kemarin baru saya review, dengan harga yang cukup tinggi ya kalau misalkan Rexus Arsa Series gitu kan. Tapi bedanya di sini untuk mouse gamingnya si Vortex Series GX107 ini dia menggunakan switch dari Huano. Nah Huano sendiri itu terkenal dengan tactile-nya gitu kan dibandingkan dengan Omron gitu loh. Kalian bisa lihat untuk sensor yang digunakan yaitu dari PixArt, itu PixArt PMW 3327 sama dengan Rexus Arsa Series yang harganya lebih mahal 80.000 gitu loh pak. Dibekali 220 IPS dan akselerasinya di 30G, itu menurut saya udah cukup banget di mouse gaming dengan harga 200 ribuan dikasih sensor PixArt PMW 3327. Ya menurut saya 3327 itu kenaikannya cukup jauh lah dibandingkan dengan PixArt PMW 3325 yang cuma sekitar 100 IPS doang. Kalau ini kan udah 220 IPS gitu kan. Jadi menurut saya sensor yang diberikan kepada mouse gamingnya Vortex Series GX107 ini udah apik banget lah gitu kan. 200 ribu bro dikasih PixArt PMW 3327 gitu kan. Tapi memang ada yang dipangkas di bagian build quality-nya. Nah, untuk performanya sendiri untuk bermain game gimana bang? Saya udah pakai nih mouse gaming sebulan pak, menggantikan Rexus Daxa series saya yang emang saya biasa pakai gitu kan. Untuk bermain game seperti CSGO, Valorant, dan Apex Legends ini masih enak banget. Saya tidak merasakan perbedaannya yang begitu jauh dibandingkan dengan Rexus Arsa series yang kemarin saya review gitu loh. PixArt PMW 3327 menurut saya itu sensor yang bisa dibilang entry level, tapi ya cocok banget buat kalian yang emang pengen cari mouse gaming low budget dengan sensor yang cakep gitu kan. Pergerakan cepat juga masih enak, akurasinya juga udah oke, dan di sini saya menggunakan DPI di 1000 DPI ya. Dan di in-game-nya juga saya pakai yang paling rendah sendiri. Ini masih enak banget karena memang bobotnya itu yang terbilang ringan, Pak. 75 gram untuk kelas mouse gaming 200 ribuan. Ini udah terbilang ringan loh, Pak, karena memang jarang banget ya mouse gaming ringan harganya 200 ribuan gitu kan. Saya tidak ada komplain mengenai performanya untuk bermain game karena memang sensor yang digunakan udah cukup apik lah gitu. Oke, itu dia review dari saya tentang mouse gaming dari Vortex Series, yaitu Vortex Series GX107. Jadi menurut kalian gimana? Kesimpulan dari saya, di harganya yang cuma 240.000, ini sangat recommended buat kalian untuk dibeli karena memang sensor yang diberikan udah cakep banget gitu kan, PixArt PMW 3327, dan dia itu udah termasuk golongan mouse gaming ringan karena memang bobotnya 75 gram, udah pakai kabel paracord, udah ada software, RGB-nya bisa diatur, apalagi coba bapak. Ya memang ada yang dipangkas di bagian build quality yang memang build quality-nya plastik banget gitu loh. Di bagian tombol klik kirinya ini berasa banget rattle-nya, tapi ya tidak berpengaruh di performanya bre. Mungkin ya ketahanannya ini bakal berpengaruh gitu kan. Sebelum video ini berakhir, saya akan kasih tahu pemenang giveaway yang kemarin saya adakan bersama JT Indonesia dengan hadiah 2 buah speaker. Yang pertama adalah JTS1 series dan JTS2 series. Mohon maaf banget nih Pak, ya kan telat 2 minggu saya umumin pemenang giveaway-nya. Ya maklum ya, anak muda banyak mainnya gitu kan. Jadi ya langsung aja kita buka website Instagram Random
comment picker. Jadi kita tentuin siapa pemenangnya. Di sini saya udah login, untuk medianya kita pilih yang terakhir diposting ya. Dan di sini saya centang filter duplicate user. Langsung aja kita get comment. Ada berapa komentar yang unik nih yang bakal ikut giveaway. Ada 404 komentar yang unik dan langsung aja kita start. Cheers, pemenang JTS 1 series. Siapakah pemenangnya? Let's go. Let's go. Let's go. Siapa nih? Ini winner Riz Ramadan. Tes kehokian Gan. Waduh, coba kita lihat udah follow Kudetek belum? Oh, udah follow Kudetek. Coba kita lihat udah follow JT Indonesia belum dia? JT Indonesia. Wah, sudah follow JT Indonesia ternyata ya. Oke, pemenang pertama itu dari Bro Riz Ramadan ya. Dan kita langsung aja pick another winner ya. Let's go. Pemenang kedua untuk mendapatkan speaker JTS 2 series. Siapakah pemenangnya? Ini dari Ferdi Febri 17. Selamat. Bismillah, semoga dapat biar bisa bangun subuh tanpa dibangunin orang tua. Udah mantap juga nih, Bos. Oke, ini dia pemenangnya. Oke, selamat untuk Ferdi Febri. Bentar dulu kita cek dulu udah follow belum Instagramnya JT Indonesia. Belum. Wah, sudah follow ya JT Indonesia. Oke, mantap, Bro. Oke, jadi itu dia pemenangnya untuk giveaway bersama JT Indonesia ya. Jadi itu dia review dari saya. Semoga kalian suka. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.